hasil di dalam tadi untuk laporan, alhamdulillah kita diterima baik sama Bawaslu, rekan-rekan Bawaslu mengenai laporan yang diduga yang melaksanakan kampanye atau pelanggaran dalam kampanye. Jadi alhamdulillah hari ini kita diterima baik dan kita selesai. Pokok permasalahannya adalah yang pertama itu kan sebetulnya tempat pengajian, artinya pengajian Al-Hidayah yang mereka biasa rutin dilaksanakan, tetapi dalam hal pelaksanaannya mereka berbeda menjadi kampanye kepada paslon 02. Itu lokasinya di mana dan apa? Itu lokasinya di Masjid Al-Hidayah, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, dan waktunya kalau sesuai dengan yang kita sampaikan dan kita terima dari para yang di lapangan adalah dari jam 9 sampai dengan jam 11 ya. Yang hadir saat itu siapa saja Pak? Yang hadir sih banyak gitu ya, banyak. Tetapi yang tadi kita yang jadi laporan bahwa itu di sana itu yang hadir yang sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan kepada kita adalah ada mantan istrinya Camat Kelari, ada istrinya Camat Ciampel, dan ada juga istrinya Pak Lurah Mulyasari ya. Nah, yang lain-lainnya mungkin ibu-ibu yang biasa ngaji dalam hal pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Al-Hidayah Kecamatan, karena itu pengajian kecamatan gitu. Hukum dari tim hukum paslon 01 seserius apakah ketika ada namanya kampanye di dalam tempat ibadah sholat Sebetulnya itu sudah dilarang dalam hal PKPU, sudah dilarang dalam aturan undang-undangnya tentang pilkada, gitu ya. Jadi itu tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat ibadah, gitu ya, masjid, musola, atau tempat-tempat pendidikan. Gitu. Nah, jadi sebetulnya tegas yang dilarang di dalam aturan itu. Sekalipun bahwa ada saja yang lain-lain, tetapi kan ini harus ditegakkan. ada sanksinya tidak? Nah, kalau sanksinya itu adalah ini ada sanksi pidananya juga. Sebetulnya kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu ada pidananya juga. Ya minimal untuk ini bisa kena itu adalah 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan penjara atau denda 12 juta. Ya. Nah ini, tetapi di dalam satu sisi aturan lain kan hanya bersifat administratif, ya bersifat administratif atau dibubarkan, cuma itu saja. Tetapi ada di undang-undang tersebut adalah masuk ke ranah unsur pidananya. Tetapi nanti kita tergantung bagaimana nanti hasil daripada pengkajian dari Bawaslu ya. Karena kita akan komunikasi dengan Bawaslu, termasuk juga kita juga persiapan bagaimana dengan sanksi. Bagaimana pandangan terhadap laporan masuk ke Bawaslu? Kalau sementara ini kebetulan juga bahwa apapun yang kita laporkan hari ini tentang pelanggaran kampanye di dalam masjid itu juga sejalan dengan Panwascam Kecamatan Ciampel. Sudah Sejalan ya, karena Panwascam Ciampel juga sekarang sedang melaksanakan investigasi, dan kalau nggak salah atau misalkan nggak diundur, besok juga dia hanya memanggil orang-orang yang bersangkutan di Panwascam Ciampel ya. Jadi ini kebetulan karena Panwascam di sana itu adalah temuan, kalau kita kan pelaporan, bedanya cuma itu bisa mencegah terjadinya polarisasi agama di kelompok paling bawah. Sehingga ini yang kita cegah. Kita harus belajar dari beberapa tempat yang menciptakan polarisasi melalui kampanye di sarana ibadah, yang akhirnya tadi ada jenazah, orang meninggal, tidak ada yang mau menyolati karena berbeda pilihan, gitu ya. Ada orang masjidnya di depan rumahnya, tapi karena berbeda pilihan sehingga tidak mau sholat di masjidnya. Ada orang tempatnya pengajiannya di depan rumahnya, yang biasa dia di situ karena digunakan untuk kampanye dan beda pilihan sehingga tidak bisa. Nah, kita demokrasi ini harus yang sehat, harus yang membahagiakan, harus yang mendamaikan, harus yang menyatukan. Lebih dari itu,
yang paling penting harus diingat, sarana ibadah itu sarana kekuatan moral, kekuatan spiritual. Jadi kita bisa berbeda di mana saja, tetapi bersatu di tempat ibadah. Itu tujuannya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu ya. Maka kalau sampai tercipta kampanye di sarana ibadah, di tempat ibadah, ini sangat krusial, sangat berbahaya sekali.